Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian keluarga sakinah, kami dari lembaga LKI mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan kita ucapkan rasa syukur kepada Allah pada malam hari ini atas begitu banyak nikmatnya yang kita gunakan pada malam hari ini. Tentunya pada malam hari ini kita masih mendapatkan nikmat iman dan Islam, dan tentunya dapat iman dan dapat nikmat kesehatan. Dengan kesehatan tadi gunakan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini adalah kajian keluarga sakinah dengan tema ipar adalah maut yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah LC. Kepada beliaunya Ustadz Abdul Fattah LC kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri kajian keluarga untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan keluarga, sehingga kita mendapatkan keberkahan dalam membangun keluarga dengan ilmu dari Al-Quran maupun dari Sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang lengkap, menyeluruh, komprehensif, mengatur seluruh sendi kehidupan. Termasuk diantaranya bagaimana Islam mengatur tata cara berinteraksi dengan keluarga, yang salah satu di antara keluarga itu ada saudara, ada ipar, ada paman, ada ibu, ada bapak dan lain sebagainya. Perlu sekali kita memperhatikan persoalan tata cara yang diatur oleh syariat dalam pergaulan, khususnya dengan ipar, karena tujuan di sana
tujuan daripada tata cara dan aturan itu mesti mengandung tujuan yang besar. Di antaranya adalah tujuan untuk sadud daroe. Sadud daroe adalah menutup pintu-pintu keburukan agar supaya tidak terjatuh kepada hal-hal perkara-perkara yang membahayakan di dalam membangun keluarga, ketidaknyamanan yang ada di dalamnya, kekacauan, kekisruhan, dan pertikaian di dalam rumah tangga. Maka untuk menutup pintu-pintu keburukan tersebut, maka perlu kita mempelajari sabda Rasulullah bagaimana pandangan Islam tentang persoalan ipar. Rasulullah SAW bersabda, "Iyakum wadduhul alan nisa." Faqala rajulun minal ansor, "Ya Rasulullah, afara'aita alhambu?" Qala alhambu al-mautu. Berhati-hatilah kalian saat menemui wanita, dalam hal ini wanita asing. Maka seorang Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar?" Maka Rasulullah menjawab, ipar adalah kematian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, iyakum wadduhul ala nisa, hati-hati, artinya sesuatu yang harus benar-benar kita jauhi untuk tidak memasuki tempat yang di situ ada wanita asing. Dalam hal ini berarti wanita yang bukan mahram. Karena Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita, la yahluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana thalithuhuma. Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan. Berdua-duaan itu berkholwat, yaitu menyendiri dengan lawan jenis, berdua-duaan yang bukan mahramnya. Maka yang demikian itu setan adalah yang ketiganya. Artinya sangat berpotensi untuk berbuat yang tidak senonoh. Setan akan menggodanya. Setan akan menghiasi perbuatan buruk itu seakan-akan perbuatan yang indah. Setan akan membangkitkan birahi atau syahwat di antara keduanya. Dalam hadis ini secara umum artinya bahwa halwat berduaan itu dengan wanita asing atau wanita yang bukan mahramnya adalah perbuatan yang diharamkan. Bagaimana dengan ipar? Ipar itu juga termasuk yang bukan mahram. Apa pengertiannya ipar? Hamun. Ipar itu adalah saudara suami, paman, dan lain sebagainya, atau sebaliknya saudara perempuan istri atau bibi
istri, ya, mereka semua bukan apa? Bukan mahram. Ya. Maknanya ia hanya sementara. Ketika istrinya tidak ada atau sudah tidak menjadi istrinya, ia boleh menikahi iparnya itu. Ketika istrinya meninggal atau sudah tidak menjadi istrinya lagi, maka ipar itu boleh dinikahi. Sehingga statusnya sebagaimana wanita-wanita yang bukan mahramnya. Maka secara umum ipar juga masuk dalam kategori yang dilarang. Janganlah la yahluwana hadukum bi imra'atin fa inna syaitana salithuhuma. Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, termasuk juga dengan iparnya, berdua-duaan. Karena yang demikian itu setan akan menggodanya, setan akan menjadi orang ketiganya, pihak yang mengomporinya, yang memanasinya, yang akan menggodanya, membakar syahwatnya, membakar birahinya, sehingga muncul ketertarikan, keinginan untuk berbuat yang dilarang, yang lebih jauh. Dan di dalam hadis itu, apabila berdua-duaan itu dengan iparnya, maka di sana dikatakan kematian. Apa makna kematian? Kalau menurut Ibnul Arabi berpendapat bahwa kata kematian adalah kata yang biasanya diungkapkan oleh orang-orang Arab seperti singa membawa kematian. Artinya jika seseorang bertemu dengan singa, maka ia bisa membuatnya mati dimakan oleh singa. Jadi ini hanya sebuah permisalan, penggambaran bahwa ipar itu bagaikan sebuah kematian. Karena apa? Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, bahwa makna kematian itu adalah anal khaufa minhu aksar min ghairihi. Kekhawatiran terjadi suatu hal itu lebih besar daripada yang lainnya. Wasyarru yatawaqa minhu. Jadi keburukan itu akan terjadi di situ, lebih besar. Wal fitnah aksar, dan fitnahnya juga lebih besar. Kenapa? Litamakkunihi minal wusul ilal mar'ati wal khalwah min ghairi ayang qura alaihi. Karena kemungkinan besar untuk bisa berhubungan, terhubungnya ya dengan si ipar, ya, kakak ipar dengan istrinya itu terhubung, ya, kemudian menyendiri, berhalwat, ya, min ghairi ayang qura alaihi, tanpa disadari, tanpa dipungkiri. Untuk bisa interaksi itu lebih mudah, lebih gampang, dan kejahatannya lebih tersembunyi, sehingga bahayanya lebih besar.
dibanding dengan orang asing. Rasa takutnya dengan orang lain, orang asing itu ada. Tapi karena kebanyakan orang meremehkan hal ini, tidak dianggapnya sebuah bahaya, sehingga interaksinya itu lebih sangat gampang dan lebih mudah. Ya. Karena itu disebut dengan al-maut, kematian. Dampaknya sangat luar biasa jika tidak hati-hati dan menyepelekan persoalan ipar dalam kehidupan rumah tangga, maka dampaknya sangat luar biasa. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dengan tegas, yaitu alhambu al-mautu, bahwa ipar itu sendiri adalah suatu kematian. Gimana ndak kematian? Sebab kalau sudah terjadi apa-apa, ya, terjadi perzinaan, sudah rusak itu semua, keluarganya, saudaranya sendiri, keluarganya sendiri, ya, orang yang haram juga untuk dinikahi, repot, mati semua sudah, baik dari pihak suami, dari pihak istri, sudah nggak bisa ngapa-ngapa. Bahayanya sangat besar, ya. Karena itu harus diperhatikan, harus hati-hati karena besarnya persoalan ini, ya. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian di kota karena alasan kuliah, kemudian ikut kakaknya, ikut mbayunya, ya, itu sangat berbahaya. Lebih baik apa? Ngekos di luar, lebih baik terpisah daripada apa? Karena alasan sekolah, alasan kuliah, kemudian si saudara perempuan iparnya tinggal di situ, ya, terus terkadang istrinya nggak ada di rumah, kemudian hanya berdua dengan adik iparnya di situ yang sedang kuliah, lama-lama menjalin hubungan yang harmonis, ya, ngobrol lama tanpa ada sekat, tanpa ada yang mencurigai, tanpa ada yang tahu. Dianggapnya oleh istrinya biasa-biasa saja. Istrinya juga meremehkan hal ini, tidak tahu, dianggapnya ya baik-baik saja, ya. Tidak ngerti kalau di sana ada setan yang menggodanya, ya. Kemudian lama-lama muncul rasa saling simpati di antara keduanya, kemudian lama-lama saling kasih mengasihi, saling memberi hadiah, lama-lama kemudian melihat auratnya terbuka, ya, gitu. Maka aturannya, makanya kepada ipar itu kewajiban menutup aurat sebagaimana wanita asing, sama. Jadi kalau kita didatangi oleh ipar, si perempuan, istri, didatangi oleh saudara suami, saudara laki-laki suami ke rumah, maka istri tetap memakai jilbab, menutup auratnya, ya. Meskipun di situ juga ada suami, ada yang lainnya, apalagi tidak ada. Jadi masih tetap wajib. Karena ipar itu orang sama dengan orang asing, hanya statusnya hanya keluarga. Statusnya dia hanya keluarga.
maka dia tetap berpakaian resmi, berpakaian syar'i, ya. Itu. Jadi tidak boleh menemui menghadap dengan tanpa pakai busana muslimah, tanpa kerudung, nggak boleh. Kalau kepada suaminya sendiri tidak apa-apa, kepada anaknya sendiri nggak apa-apa, kepada orang tuanya, mertuanya nggak apa-apa. Karena mertua itu adalah mahram abadan. Dia itu tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahi selama-lamanya, mahram abadan. Tapi ipar itu hanya mahram sementara, bukan abadan. Dia statusnya keluarga. Dia sangat mudah untuk keluar masuk ke situ. Tetapi jangan disepelekan, jangan diremehkan, tetap harus hati-hati. Bagaimana cara hati-hatinya? Yaitu menjaga auratnya, tetap menggunakan kerudung. Apalagi ya maaf kadang tinggal di situ ya toh, kemudian melihat habis mandi kelihatan ya, auratnya kelihatan, dadanya. Nah itu bisa apa namanya, membangkitkan syahwat birahi yang kemudian ada keinginan untuk berinteraksi lebih intim. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara bahaya yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, jika seorang laki-laki berduaan dengan istri saudaranya, maka hal itu dapat menyebabkan kematian agama bagi istri saudaranya. Bisa jadi dia ditalak suaminya atau bahkan dirajam jika melakukan perzinaan. Ya, itu. Jadi ketika seorang laki-laki berduaan ya dengan istri saudaranya, dalam hal ini ipar berduaan dengan ya istri saudara laki-lakinya, ya itu berarti istri itu telah apa? Istri itu telah rusak agamanya, ya, kematian agama, menyebabkan kematian agama bagi istri tersebut, yang bisa menimbulkan akhirnya suaminya bisa mentalaknya, atau kalau terjadi perzinaan maka akan dirajam. Ini diantara dampak menurut Imam Qurtubi. Jadi apa? Si wanita ini akan menjadi apa? Kematian agamanya, rusak agamanya. Ya. Jadi sebaiknya apa? Kalau ada kakak ipar, maka hendaklah si istri menolak untuk didatangi jika nggak ada orang sama sekali. Adapun jika ada anak, ada yang lain, maka boleh menerimanya, boleh menerimanya. Yang penting tidak apa? Berhalwat. Karena yang dilarang itu adalah berhalwatnya, ya. Jadi gimana kalau menerima? Ya menerima di balik tabir sebagaimana laki-laki asing, laki-laki yang lainnya, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Abdi, Ibnu Daqiq Al-Id, yang mengatakan wala budda min i'tibari ayyakuna dukhul muqtadiyan
lil khalwah. Amma idza lam yaqtadi dzalika falam yumtana. Jadi yang diambil patokan hukum, yang dianggap sebagai hukum syar'inya itu adalah khalwatnya, yaitu berduaannya. Apabila tidak berduaan maka tidak dilarang. Ya, masih ada orang di situ, ada orang lain, maka tidak dilarang. Karena yang dilarang adalah berkhalwat. Jadi ketika ada kunjungan seorang ipar, maka si istri lihat dulu, kalau nggak ada ya ini ya tidak menerimanya masuk ya, atau mungkin hanya kalau memang sangat mendesak hanya berada di ruang tamu saja, tidak sampai masuk ke dalam. Pokoknya harus hati-hati betul, karena dampak bahayanya sangat luar biasa. Dan dampaknya itu ya, kalau sudah dampaknya sudah sampai kepada hal yang kayak gitu, udah berantakan semua. Dan ini yang sering terjadi. Kenapa terjadi konflik di rumah tangga dan rumah tangga itu berantakan adalah kebanyakan karena persoalan interaksi dengan ipar. Ya. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Menurut Abdul Karim Al-Hudzair dalam kitab Syarah Umdatul Ahkam, Rasulullah SAW mengibaratkan ipar dengan maut karena maut menyebabkan hilangnya kehidupan. Sementara masuknya ipar ke rumah tanpa mahram dapat mengakibatkan hilangnya keimanan seseorang. Hal ini dianggap lebih parah daripada kematian itu sendiri. Ya. Jadi ketika kita meremehkan ini dan menyepelekan ini, terus berhalwat dengan ipar, itu udah hilanglah kehidupan, ya, hilanglah kehidupan. Karena apa? Hilang pula keimanannya, imannya runtuh, imannya jatuh, imannya jadi agamanya tidak ada harganya lagi, agamanya rusak. Kemudian nanti rasa malunya hilang, kemudian rasa takutnya kepada Allah hilang, kemudian tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian condong cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Itu maksudnya seperti itu, ya. Ya. Maka wanita ini fitnah, dan wanita ini karena wanita itu disifati oleh Rasulullah SAW dengan fitnah, maka suatu hal yang layak bagi kita untuk menghindari fitnah tersebut. Nah, hanya wanita yang sholihah yang akan terhindar dari fitnah, dan wanita akan menjadi mata sebaik-baik daripada perhiasan manakala wanita itu sholihah. Tapi kalau wanita itu ya tidak sholihah, wanita ini tidak memperhatikan aturan-aturan syariat ini, ya toh, tidak mengikuti tata cara dalam pergaulan seperti ini, maka wanita akhirnya menjadi satu fitnah. Bagaimana kita seharusnya dari fitnah menjadi mata dari sesuatu yang wanita itu disifati dengan sifat fitnah, maka bagaimana kita menjadikan supaya wanita tidak jadi fitnah tapi menjadi apa? Mata udunya, sebaik-baik perhiasan.
Rasulullah SAW mengingatkan bahwa inna dunya khulwatun khudratun wa innallaha mustahlifukum fiha fayangduru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awala fitnatin bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia itu adalah hijau royo-royo, menyenangkan, indah. Fa innallaha mustahlifukum fiha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguasakan kepadamu dunia agar kamu mengolah, mengatur dunia tersebut agar supaya kamu beramal di dunia itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fayangduru kaifa ta'malun, maka Allah ingin mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah akan melihat sepak terjangmu, perbuatanmu di dalam mengatur, mengelola dunia tersebut yang telah engkau kuasai. Karena itu fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati terhadap dunia, jangan terperdaya oleh dunia, jangan tertipu oleh dunia, jangan menjadi budak dunia. Dunia yang kita atur, jangan sampai dunia yang mengatur kita. Wattaqun nisa, dan hati-hati terhadap wanita. Karena di antara hijau royo-royonya indahnya dunia itu adalah wanita. Karena dunia itu dihiasi dengan kesenangan yang berupa wanita. Itu salah satunya. Di samping juga dihiasi dengan hiasan yang lainnya, yaitu harta benda. Wanita juga termasuk perhiasan dunia. Karena itu sangat ditekankan untuk hati-hati terhadap wanita. Kenapa Rasulullah SAW mengingatkan tentang wanita? Karena bahaya fitnahnya sangat besar. Fa inna awala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena apa? Bani Israel itu hancur, ya, itu pertama kali adalah karena fitnahnya seorang wanita. Nah, jadi hancurnya agama kita, iman kita itu karena tergoda oleh kecantikan, keindahan seorang wanita. Salah satunya adalah ipar tadi. Sebenarnya yang Allah berikan kepada kita yaitu istri itu sudah cukup cantik, cukup kita itu sudah mendapatkan keindahan. Sebenarnya jodoh yang di Allah berikan kepada kita adalah jodoh yang terbaik. Tetapi yang namanya manusia, fitrah manusia ketika melihat yang lainnya, maka memandang si istri itu adalah tidak lebih baik, memandang yang lain itu lebih indah, akan ada tertarik kepada yang lainnya. Itulah apa itu namanya fitnah, yang fitnah itu muncul dari apa? Godaan setan itu sendiri, ya. Ya aslinya ya istri kita lebih baik gitu. Kadang-kadang ya wajah adik ipar lebih jelek. Tetapi yang namanya setan akan memandang sekalipun jelek itu akan dipandangnya sebagai hal yang tanpa indah. Ya. Dan itulah tipu daya ya. Wah, itu ya piye tertarik gitu. Ya maaf aja. Kadang saja orang gila itu terbuka auratnya, ngelihat auratnya aja. Kadang-kadang orang yang waras masih tertarik dengan orang gila, apalagi ini enggak gila, waras. Ya, memang semua yang ada pada wanita itu sangat menarik, mulai dari rambutnya, mulai dari kulitnya, mulai dari
gerakannya, mulai dari bentuk tubuhnya, semuanya itu indah dipandang, sangat indah gitu. Nah dari situ setan masuk, bagaimana orang itu akan tertarik ke situ ya. Jadi tidak ada yang menjamin ya, orang yang sudah berkeluarga bertahun-tahun ya toh, punya anak, punya istri, itu tidak ada yang bisa menjamin lolos dari ujian fitnah ini ya, dengan perempuan yang lain ya gitu ya. Kalau misalkan terjadi cinta, suka, terus gimana? Repot, mau dinikahi diwayoh ya ora oleh, nggak boleh mau wayoh ya, mau dipoligami ya nggak boleh, mati sudah kesekak, terus nggak bisa gerak. Nih cinta sama yang lain mungkin masih bisa diusahakan ya, bu ini gelem tak wayoh ya, iya masih iso, sampean masih bisa ngene. Nah iki dulur dhewe mau dikapake ya, ke kanan gak iso, ke kiri gak iso, terjang ya gak iso kabeh ya, piye lah, piye jajal mau terus dikapakno, mati toh ya, mati di situ sudah. Iya, karuan memang wong liya biar terhindar dari satu kemaksiat, masih bisa diusahakan, tak wayahe wae timbangane menjadikan apa iki dosa kok tambah kena fitnah, gak karuanan, masih iso, masih bisa coba. Nah iki coba, ini dulur iki mahram sementara, repot lah, disitulah ya kematiannya itu gitu, sangat repot ya. Maka dulu Umar bin Khattab itu ya, ya'murul azab alla yaskunu bainal muta'ahilin wa alla yaskunul muta'ahil bainal azab, wa hakadha fa'alal muhajirun lamma qaddamu al Madinah ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Umar bin Khattab itu menyuruh sing single itu ya, azib itu disuruh apa? Untuk tidak tinggal bersama muta'ahilin yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga. Sebaliknya, orang yang sudah berkeluarga jangan tinggal bareng di tengah-tengah orang yang belum menikah. Demikian yang dilakukan oleh sahabat-sahabat muhajirun, para muhajirin ketika mereka tinggal di Madinah itu dipisah antara yang sudah keluarga dengan yang belum keluarga itu sendiri. Apa meneh ini ipar gitu loh ya, apalagi ini ipar. Jadi nih misalkan ada ngungsi gitu ya, satu kampung ngungsi, yaitu ya jangan dicampur orang yang belum menikah terus tinggal bersama dengan orang yang itu tadi sudah menikah. Ya, ada dampak yang kurang baik. Ini semua dalam rangka untuk sadud dzara'i gitu loh ya. Nah, apalagi ya toh alasan karena kuliah ya toh kemudian ngekos mahal ya toh, terus udah tinggal di situ, di rumah kakaknya atau di rumah mbakyunya ya, perempuan di situ. Kadang istri ya nggak mesti terus di rumah lah, terus kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang seperti itu harus benar-benar diperhatikan ya. Yaitu Syekh Mahmud Mahdi ini dalam bukunya
mengkisahkan, ada sebuah kisah dalam buku kado perkawinan, dia mengkisahkan suatu ketika diselenggarakan sebuah jamuan keluarga, ya. Jadi mereka menjamu yang kemudian acara itu dinamakan dengan acara jamuan keluarga. Dihadiri oleh apa? Dihadiri oleh ipar dengan pasangannya. Jadi di situ dua pasang keluarga, ya, kakak beradik dengan pasangannya masing-masing, ya. Kemudian menikmati hidangan jamuan, makan-makan, si suami makan, istri makan, semua 4 orang itu makan. Nah, gilirannya kemudian 4 orang itu berpesta. Si tamu itu adiknya, adik iparnya itu, ya, laki-laki itu menawarkan itu minuman khamr, mabuk-mabukan, ya. Kemudian diberi takar, yang laki-laki takaran minumannya lebih gede, lebih besar, botolnya lebih gede, yang perempuannya ya kecil-kecil saja, yang laki-laki gede-gede saja, ya. Kemudian berempat itu sama minum arak udah. Yang istri itu minum araknya ya sak kecil, ya sak gelas gini, gelas kecil. Nah, yang laki botolnya gede. Tapi yang adik ipar ini dia bermaksud jahat, yaitu meminumnya dia tahan tidak terlalu banyak supaya dia masih tetap sadar, ya. Apa yang terjadi setelah semuanya mabuk, kakaknya juga mabuk, ya toh. Maka si laki-laki yang satu ini sengaja tidak minum banyak sehingga dia bisa menahan dari kesadaran. Begitu semuanya sudah pada tidak sadar, maka kemudian dia melakukan hubungan intim dengan, yaitu istri kakaknya, ya, di depan apa? Nah, di depan ya mereka semua berempat itu, ya, di depan mereka semuanya. Nah, demikian ini, ya, bahayanya interaksi dengan ipar itu, ya. Ketika punya hati yang kotor, hati yang jahat, maka bisa akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Adzan. Ya, break dulu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Ada juga kasus yang ada suatu keluarga, seorang istri tinggal di rumah ibu mertua. Ibu mertua itu baik, sayang, dia kerasan di situ, nyaman dengan ibunya, baik sekali, sayang. Tapi di samping dia tinggal bersama ibunya, mertuanya, di sana di rumah itu juga ada dua keluarga yang lain. Berarti apa? Ada tiga keluarga dirinya dan dua saudaranya yang lain yang juga sudah berkeluarga. Nah, berinteraksi di situ dengan ipar. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Maka setelah lebih dari 1 bulan mulailah terjadi konflik rumah tangga karena di dalamnya ada ipar yang lain. Ya, mulai nggak nyaman, mulai tidak nyaman. Ibunya sayang, ya ndak nyaman dan ndak nyaman. Lalu mulailah istri itu semakin tidak nyaman hidup di situ dan dia nggak berani ngomong sama suaminya, tapi sering menyindir, yaitu kok nggak buat rumah saja atau ngontrak saja biar ndak nyaman. Tetapi apa, suaminya ini menganggap istrinya kurang bersyukur, sudah diberi mertua yang baik, yang bagus seperti itu. Iya. Tapi istri masih tetap menyimpan, terus menyimpan. Ya. Lama-lama konflik itu semakin besar, makin tidak nyaman. Bukan tidak nyaman sama apa? Mertuanya, tapi tidak nyaman sama iparnya. Ya. Akhirnya sudah tidak tahan, ya sudah
suaminya ya akhirnya memutuskan pilih. Kalau kamu nggak bersyukur, nggak nerimonan, yo wis muli yo pulang, ya. Dan istri dicap sebagai orang yang tidak bersyukur kepada nikmat Allah. Ini kan kasihan, kadang-kadang orang laki-laki ini ndak sensitif dengan keinginan seorang wanita yang seperti itu. Maka harus dicarikan solusi, ya. Jangan sampai dibiarkan demikian saja. Memang nggak enak hidup bersama dengan ipar itu. Kalau memang itu bisa menyebabkan konflik, ya hendaknya dicarikan solusi, atau walaupun itu dengan cara ngontrak, biar terpisah, biar aman dan nyaman hidup rumah tangga tersebut. Monggo dibuka sesi tanya jawab. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami buka sesi tanya jawab. Monggo Pak Agus. Pak Agus. Sudah jelas kah? Monggo ibu-ibu yang ada di luar, barangkali ada yang ditanyakan. Apa semua nggak punya ipar? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, Islam itu dari banyak pemaparan yang Ustadz paparkan tadi, itu Islam menekankan pencegahan yang banyak. Jadi pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana atau kejahatan, baik kejahatan seksual maupun kejahatan yang lainnya. Iya. Jadi itu. Tapi saya juga apresiasi terhadap istilah-istilah yang ada di dalam kamus Islam. Itu selalu kasar bahasanya terhadap kosakata yang digunakan. Jadi tapi dalam fenomena sekarang itu ada pengkaburan nilai. Misalnya satu contoh, kalau dulu orang berbuat makar keluarga itu dikatakan atau zina, dikatakan lonte, dikatakan Orang apa? lonte ya dulu waktu saya kecil. Jadi anggapan saya itu lonte itu sesuatu yang sangat kotor. Oh. Ya, lonte atau umpruk misalnya atau yang lain. Jadi dalam kosakata Jawa juga meniru kosakata Islam. Tapi dalam era sekarang ada pengkaburan, misalnya selingkuh. Tapi misalnya wanita idaman lain ada pengabaran. Nah, bagaimana kira-kira Ustadz memandang hal ini secara sosiologis karena faktor kejahatan itu selalu bertumbuh pada N dan K. Jadi ada niat dan ada kesempatan. Niat ada tapi kesempatan tidak ada, itu bisa dibikin kesempatan. Ataupun kesempatan ada tapi niat tidak ada juga tidak. Nah, Islam selalu mengandalkan pencegahan. Jadi misalnya orang kalau
mau berzina jangan dekat-dekat dengan zina misalnya atau lewat di tempat-tempat. Yeah. Nah, bagaimana pandangan Ustadz terhadap fenomena hari ini yang selalu memandang pengkaburan nilai-nilai? Saya sangat sepakat dengan orang-orang dulu. Jadi saya kecil itu memandang ada orang dikatakan lonte itu buat saya sangat kotor sekali. Nah, ya terima kasih Ustadz. Yeah. Jadi syariat itu punya satu tujuan yang nanti tujuannya itu adalah satu daro'e ya, atau satu dari'ah, menutup pintu-pintu keburukan. Jadi agar supaya seorang itu tidak jatuh kepada perzinaan, ya, maka Islam melarang ini dan melarang itu. Melarang seorang istri bersolek di hadapan laki-laki yang lain. Boleh bersolek tapi di hadapan suami. Ipar agar supaya hati-hati, dan ipar adalah juga termasuk ajnabiyah orang lain. Kemudian Islam melarang wanita untuk memakai parfum. Semua larangan-larangan itu adalah mengarah kepada sesuatu hal yang menutup pintu kejahatan, yang kejahatannya itu masuk pada yaitu dosa-dosa besar. Yang dosa-dosa besar itu hukuman di dunianya juga berat, hukuman di akhiratnya juga berat. Dan dosa-dosa besar itu kerusakannya di masyarakat atau dampaknya itu juga sangat besar pula negatifnya. Kemudian ya bahasa-bahasa, istilah-istilah perzinaan kemudian dibahasakan dengan perselingkuhan. Itu memang bahasa-bahasa yang halus. Tetapi dengan halus itu kurang menusuk hati. Kalau zaman dulu istilah perselingkuhan, perzinaan itu dengan istilah yang kasar, istilahnya pakai istilah lontre, pakai istilah upro ya, ada istilah ya, istilah apa lagi yang kasar itu nih, orang itu kalau dengar itu menjijikkan ya, menjijikkan gitu. Situ itu kayak tertampar gitu ya, kayak membuat suatu hal yang jera gitu ya. Ya, mesti nek disebut dengan kata-kata yang itu tadi, istilah yang kuasar itu langsung ada respon naudzubillah min dzalik gitu. Karena bahasanya halus, gak kroso, tak terasa. Ya, gitu. Ya, monggo silahkan dalam hal ini kalau itu manfaat ya tak mengapa. Tetapi itu terjemahan. Tetapi kalau Al-Qur'an dan hadis selalu membicarakan bahasa-bahasa itu dengan bahasa yang standar, bahasa yang halus ya, bahasa yang halus. Jadi kadang-kadang berbuat intim itu aja dibahasakan dengan ayat tamasa, bersentuh-sentuhan satu sama lainnya. Padahal itu maksudnya adalah ya itu kan gitu ya. Top bahasa itu kadang dikiaskan dengan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun fa'tu harthakum ya annasitum, dengan bahasa-bahasa yang sangat indah ya. Tapi kalau mau menerjemahkan dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh orang banyak,
meskipun itu agak kasar ya monggo. Dalam hal ini sah-sah saja ketika mau menggunakan halus kok belum bisa dipahami dan belum bisa menusuk hati, ya belum ada respon, maka silahkan dibahasakan dengan bahasa yang agak kasar dan populer. Itu monggo-monggo nggak apa-apa. Maka dalam hal ini tergantung daripada psikologi masyarakat. Karena itu khotibun nas ala qadri ukulihim. Berbicaralah dengan manusia menurut kadar yang dipahami oleh mereka. Kalau memang yang dikehendaki oleh orang banyak itu adalah bahasa yang bahasa halus, monggo. Kalau yang dikehendaki oleh orang itu bahasa yang kasar, ya monggo. Khotibun nas ala qadri ukulihim. Itu hanya sifatnya adalah metode, uslub, metode cara. Nah, metode cara ini selama itu tidak melanggar syar'i, jalan aja, ndak mengapa. Silahkan. Sah-sah saja, bisa-bisa saja itu. Ya. Demikian yang bisa kami jelaskan. Monggo satu kali lagi, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Monggo. Kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, marilah kita tutup kajian pada malam hari yang dengan tema Ibar adalah maut. Kami selaku pembacara barangkali dalam membawa acara ada kesalahan, mohon yang maaf yang besar-besarnya. Marilah tutup kajian pada malam dengan bacaan hamdal dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.